Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Senin 18 Juli 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Spiring. Dan saya Muhammad Adnastion. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Ratusan warga Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, melakukan aksi penguasaan lahan seluas 65 hektar yang diklaim milik Puskopat. Ya, berbagai upaya sudah dilakukan warga agar lahan tersebut dapat dimiliki. Dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan seruan agar tidak mengintimidasi warga dan permohonan perlindungan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Selain itu, ratusan warga Seituan juga melakukan aksi penguasaan lahan seluas 65 hektar yang saat ini masih bersengketa dengan pihak Puskopat. Aksi yang dilakukan warga ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Puskopkar Kodam 1 Bukit Barisan yang dinilai warga telah menyerobot lahan milik warga yang telah dikuasai sejak tahun 1952, kemudian dikelola secara turun-temurun. Salah seorang warga, Harisman Sinurat, mengatakan pihak Puskopat sudah berulang kali menyurati warga untuk mengosongkan lahan yang telah dikuasai. Tindakan yang dilakukan pihak Puskopat tersebut sangat meresahkan warga yang masih bercocok tanam di lahan tersebut. Warga juga menuntut kejelasan atas lahan dan telah menempuh berbagai jalur hukum, dan telah berulang kali melakukan orasi ke kantor DPRD Deli Serdang dan kantor DPRD Sumatera Utara. Namun hingga saat ini petani Seituan belum menemukan kejelasan apapun. Ratusan para petani ini hanya bisa berharap kepada Presiden RI Joko Widodo agar peduli kepada masyarakat petani Seituan karena mereka hidup dari lahan yang selama ini ditanami padi. Masyarakat Desa Sungai Tuan yang memperjuangkan lahan kami sejak dari dulu, orang tua kami sudah mengelola lahan ini terus menerus sampai sekarang kami kelola. Lebih kurang 60 tahun sudah kami kelola lahan ini. Jadi harapan kami kepada Bapak Presiden Jokowi, mohon bantuannya kepada kami petani dengan panglima supaya membantu kami masyarakat miskin, masyarakat lemah, yang tak berdaya ini. Karena kami, anak-anak kami semua kami makan dari sini, Pak. Kalau ini diambil oleh Puskopat, kami mati pelan-pelan. Sementara itu, kuasa hukum warga Seituan, Jonen Naibaho, mengatakan persoalan lahan di Dusun 3 desa tersebut masih berstatus sengketa dan pihaknya telah menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menguji status kepemilikan. Masyarakat hanya ingin mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan hak yang selama ini telah dikuasai sejak turun-temurun. Untuk itu diharapkan Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Tinggi, serta Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi untuk memantau proses peradilan yang berlangsung. Yang dimana ini lahan ini dari tahun 50-an pun sudah dikuasai oleh warga. Dan bahkan ada rumah yang permanen semi permanen. Yang mana setahu kita peraturan untuk menerbitkan HGU tidak ada warga yang menguasai objek, tidak ada bangunan. Padahal faktanya ini bisa terbit HGU. Jadi kita patut menduga penerbitan HGU itu cacat hukum. Cacat hukum. Kenapa bisa terbit HGU di lahan yang ada warga yang menguasai? HGU-nya terbit 94. Ini tahun 50-an sudah dikuasai warga. Kedua belah pihak memiliki alasan yang kuat. Warga dengan dalih lahan turun-temurun, sementara pihak Puskopat dengan dalih kepemilikan HGU yang terbit pada 1994. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya, banjir rob atau pasang air laut kembali melanda pemukiman warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kemarin. Jalan utama menuju Pelabuhan Belawan ikut tergenang membuat warga sulit untuk beraktivitas. Warga Kecamatan Medan Belawan masih harus menghadapi banjir rob pasang air laut yang menerjang pemukiman warga. Bahkan jalan utama menuju Pelabuhan Belawan ikut tergenang membuat jasa angkutan umum dan masyarakat harus ekstra hati-hati.
Banjir rob yang mulai memasuki pemukiman warga ini mulai naik dari pukul 12:30 hingga pukul 16 WIB. Bahkan banjir rob yang menerjang pemukiman warga mencapai lutut orang dewasa. Warga sekitar terutama anak-anak menjadikan banjir rob sebagai ajang hiburan. Mereka sangat senang bermain air pasang laut tersebut. Sedangkan anak sekolah kewalahan untuk pergi sekolah karena tidak adanya angkutan dan harus berhati-hati berjalan agar tidak terjebak ke dalam lubang. Menurut warga, banjir rob tersebut yang melanda Kecamatan Medan Belawan hampir setiap minggu dan banjir rob kali ini cukup besar hingga mencapai lutut orang dewasa dan akan terus naik setiap bulannya. Warga berharap kiranya pemerintah Kota Medan dapat segera merealisasikan pembangunan tanggul penahan banjir rob tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang supir angkot jurusan Pangkalan Berandan menuju Medan diamuk massa saat hendak melakukan perbuatan asusila terhadap penumpang. Ya, beruntung pelaku berhasil diamankan oleh petugas di amukan massa tersebut. Beginilah video amatir warga yang viral di media sosial saat petugas kepolisian mengevakuasi pelaku perbuatan asusila terhadap ibu rumah tangga yang merupakan penumpang angkutan umum. Warga geram atas perbuatan supir angkot EMS Edi Mulia Siregar, warga Dusun 5 Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Peristiwa ini terjadi kemarin malam sekitar pukul 20.00 WIB. Korban naik angkutan umum dari Pangkalan Berandan menuju Stabat. Saat penumpang hanya seorang diri dan duduk di bangku depan, tepat di sebelah sang supir. Sesampainya di Kecamatan Gebang, pelaku memutar angkotnya ke lingkungan 6 Katip Barus, Kelurahan Pekan Gebang dengan alasan mau mengantar barang pesanan. Sampai di tempat sepi persawahan, pelaku mematikan mobil angkot dan kemudian melakukan pencobaan perbuatan asusila. Korban melawan lalu berteriak dan melarikan diri mencari pertolongan. Warga yang mendengar kejadian kemudian mengejar pelaku yang kabur dengan menggunakan mobil angkutan tersebut. Dari Beradam ke Stabat. Rekan saya kan mau ke Binjai mau bagusin motor. Kenapa waktu udah malam? Waktu udah malam hilang apa? Kau putarin arah tuh motor tuh masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Gelap-gelap lah ya. Personil Polsek Gebang yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku dibawa ke Mapolsek Gebang untuk dilimpahkan ke Mapolres Langkat. Tersangka EMS mengaku hilaf dan tidak ada rencana sebelumnya untuk melakukan perbuatannya. Pura-pura lah si korban ini, si pelaku ini bilang mau cek up mobil dulu. Terus turunlah si tersangka ini, dibuka kapnya, dicek, kemudian setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, langsung ditarik, dijatuhkan di rumput-rumput. Disitulah baru si tersangka udah memiliki niat untuk mau memperkosa si korban. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk dapat menjadi pemimpin di berbagai bidang, nantinya seluruh siswa-siswi diharapkan dapat fokus mengikuti pembelajaran karena modal dasar menjadi generasi penerus bangsa adalah rajin dan tekun di dalam belajar. Selain itu, tantangan terbesar bagi generasi muda untuk bisa mewujudkan cita-cita yang sudah dibuat. Setiap siswa harus memiliki prinsip tidak akan mengenal narkoba. Hal itu dikatakan Kapolres Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji saat menjadi pembina upacara pada pertemuan pertama tahun ajaran baru di Perguruan Al-Azhar Medan. Sebagai alumni Al-Azhar, ia mengaku peran sekolah sangat penting dalam membentuk karakter setiap siswa dan hal itu sudah terbukti di saat ia menuntut ilmu di Perguruan Al-Azhar Medan yang tidak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan tetapi ilmu agama yang diperkuat di sekolah tersebut membuat setiap siswa memiliki karakter yang baik dan mampu menjaga cita-cita yang sudah dimiliki untuk dapat diwujudkan. Kapolres Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji menjelaskan, setiap siswa diharapkan dapat menjauhi narkoba karena hal itu akan dengan gampang merusak masa depan dan mental generasi muda. Dikatakan selain peran sekolah yang sudah membentuk karakter anak menjadi baik, peran keluarga sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengaku siswa yang duduk di bangku SMA saat ini 20 tahun ke depan adalah calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Untuk itu sebagai calon pemimpin bangsa, hendaknya harus selalu memiliki sikap yang baik dan tekun dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Jangankan mencoba, ingin tahu saja jangan, tidak boleh. Ya, yang terpenting sekali adalah bagaimana dia menjadi polisi pada dirinya sendiri. Artinya gini, dia tahu mana yang dilarang, mana yang tidak. Sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah paling tidak memprotek diri dia agar tidak terpengaruh. Karena apa? Kejahatan narkoba ini bisa kepada siapa saja terjadi. Namun peranan terpenting sekali dalam hal ini adalah keluarga terdekat, orang tua, ya, mungkin juga guru-guru yang selalu memberikan nasihat, pengawasan sehingga adik-adik kita ini terhindar daripada narkoba. Dan yang terpenting jangan sempat ada niatan sekecil apapun dari dirinya untuk mencoba. Lebih baik stop, jangan lakukan hal-hal yang positif. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, mengaku sangat senang perguruan Al-Azhar melakukan upacara bendera setelah 2 tahun tidak dilakukan karena dalam situasi pandemi COVID-19. Ia berharap pada tahun pelajaran baru ini, seluruh siswa memiliki semangat yang baru dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah sehingga menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Dikatakan animo masyarakat setiap tahunnya sangat tinggi untuk memilih perguruan Al-Azhar sebagai tempat menuntut ilmu dan atas kepercayaan masyarakat tersebut, perguruan Al-Azhar akan terus berbenah untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi siswa-siswi. Secara tatap muka bisa dilaksanakan secara maksimal maupun kombinasi dengan atau blending dengan Wi-Fi. Ini semua mungkin bisa meningkatkan kinerja pelayanan dan pembelajaran untuk siswa-siswi kami. Karena tatap muka ini memang sudah pasti kita akui bahwa itu adalah hal yang terbaik dengan situasi yang baik. Sehingga mudah-mudahan kami terus mengharapkan kedatangan siswa-siswi baru di masa-masa yang akan datang untuk memilih Al-Azhar sebagai tempat pendidikan anak putra-putri dari masyarakat. Usai upacara dilakukan penyerahan siswa-siswi baru dari tingkat SD hingga SMA kepada perguruan Al-Azhar. Dan di akhir acara, perguruan Al-Azhar memberikan penghargaan kepada 2 orang guru yang sudah mengabdi selama 25 tahun untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, pemirsa, Wali Kota Medan diwakili Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengharapkan Pemko dan DPRD Medan saling bersinergi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ya, harapan ini disampaikan Wali Kota saat membuka rapat kerja DPRD Kota Medan menyusun program kerja DPRD Kota Medan tahun anggaran 2023 di Hotel Grand Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dalam sambutannya, Aulia Rahman menyampaikan Pemko Medan dan DPRD Medan saling bersinergi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Aulia menambahkan Pemko Medan berkeinginan DPRD Medan agar mengusulkan perda terkait dengan dunia pendidikan, termasuk penggunaan dana BOS khusus untuk masyarakat yang tidak mampu karena mereka termasuk dalam sistem zonasi sekolah. Sehingga ada indikasi pihak swasta memanfaatkan dana BOS untuk kepentingan yayasan bukan untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. Selain sektor pendidikan, Aulia juga mengusulkan pada tahun anggaran 2023, 1 tahun mata anggaran difokuskan pada 1 titik wilayah atau 1 dapil agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan dalam proses kepemimpinan selama 5 tahun. Kawan-kawan kita di DPR ini ya, menyusun anggaran tahun 2023 ini itu menyusun dengan anggaran yang baik ya, agar tidak terjadi silpa seperti tahun-tahun sebelumnya, dan tujuan untuk perencanaan perubahan di dalam satu tata kelola pemerintah ini saat ini kan sudah banyak yang harus kita ikuti, ini harus kita rubah. Mudah-mudahan dari rapat kerja ini, ke depannya pemerintah Kota Medan ini lebih baik lagi. Tadi saya sampaikan di dalam pidato, saat ini pemerintah Kota Medan sangat diuntungkan dengan
mempunyai pemimpin yang mempunyai satu powerful yang kuat dengan integrasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ketua DPRD Medan, Hasyim, mengatakan rapat kerja ini dilaksanakan untuk membahas rencana kerja tahun 2023 terkait revitalisasi sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Medan sebagai presentasi perwakilan warga Kota Medan. Sesuai amanah undang-undang untuk menyatukan persepsi, Hasyim juga menuturkan melalui program kerja DPRD untuk mewujudkan Medan kota kolaborasi yang berkah, maju, dan kondusif. Dan bersyukur karena sektor perekonomian dan berbagai sektor lainnya mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Ya, untuk melakukan penguatan pengawasan ya, supaya apa yang sudah kami sahkan, ya, perda-perda, kemudian APBD itu bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin, ya, dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya tepat sasaran dan tidak lagi terjadi silpa yang tinggi, ya, di tahun 2023. Nah, itu mungkin tujuan dari kami melaksanakan rapat kerja di tahun 2022. Ya, yang untuk menyusun program kerja dan rencana kerja di tahun 2023. Hasyim menambahkan sebagai lembaga kerakyatan DPRD Kota Medan senantiasa melakukan pendampingan untuk bersama-sama bangkit, mendukung pemerintah Kota Medan untuk tetap proaktif mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Sementara itu, pemirsa, guna mensukseskan kawasan Danau Toba sebagai tempat destinasi wisata super prioritas, masyarakat Parapat mendukung penuh pelaksanaan W20 yang akan digelar di Kota Parapat pada 19 hingga 21 Juli 2022 mendatang. Dukungan pelaksanaan W20 ini dilakukan untuk menjaga dan menciptakan Kamtibmas sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar, dan juga sukses. Pemuda dan mahasiswa serta masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, khususnya Kota Parapat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Danau Toba atau AMPDT menyatakan sikap dan mendukung penuh dilaksanakannya perhelatan W20. Pelaksanaan kegiatan W20 akan dihadiri sejumlah delegasi dari 15 negara. Melalui kegiatan ini, kawasan Danau Toba akan lebih dikenal di mancanegara dan mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata internasional. Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Danau Toba, Riko Nainggolan, mengatakan bahwa masyarakat kawasan Danau Toba mendukung penuh mensukseskan perhelatan W20 tersebut. Kami sebagai warga Parapat, khususnya pemuda dan mahasiswa, menyatakan kesiapan diri kami untuk mengawal dan menjaga keamanan serta menyukseskan kegiatan W20 ini. Masyarakat Parapat untuk menyambut kegiatan ini sangat besar karena di sini masyarakat akan membuka peluang perputaran ekonomi, tempat-tempat berdagang akan terbuka lagi. Soalnya kegiatan W20 ini membawa dampak menghadirkan wisatawan yang lain ke kawasan Danau Toba, khususnya Parapat. Sementara itu, terlaksananya perhelatan internasional W20 di kawasan Danau Toba menjadi momentum agar bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Sumatera Utara lebih maju dan juga sejahtera. Pemirsa, informasi W20 lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Berolahraga, riang gembira.
Pemirsa dari Kabupaten Toba, delegasi 15 negara anggota W20 menyatakan hadir pada Forum International Women 20 yang berasal di Kabupaten Toba pada 18 hingga 21 Juli 2022. Pertemuan ini akan membahas isu kesejahteraan gender, pembangunan perempuan, wanita pedesaan, dan disabilitas, serta kerjasama ekonomi. Pertemuan ini juga menjadi momentum mengembalikan mata dunia pada kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata yang sangat indah. Forum International Women 20 ini mendapat dukungan dari para aktivitas pecinta Danau Toba dan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba. Salah seorang aktivis pecinta lingkungan kawasan Danau Toba, Sebastian Huta Barat, berharap pertemuan W20 ini dapat bermanfaat sekaligus mengangkat kawasan Danau Toba menjadi lebih dikenal hingga ke mancanegara. Pemerintah memilih kawasan Danau Toba untuk memajukan destinasi pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia. Pertemuan Women 20 ini yang salah satunya membahas kesejahteraan gender dalam pembangunan perempuan, yakni memberdayakan keberadaan para perempuan. Selain itu, perkembangan destinasi pariwisata di kawasan Danau Toba membutuhkan peran serta perempuan dalam meningkatkan kesetaraan di masyarakat, khususnya budaya Batak Toba. Seperti diketahui bahwa sering terjadi kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual di lingkungan kehidupan para masyarakat. Hal ini tidak dapat dibiarkan dan mencari solusinya, sehingga Sebastian juga menyampaikan bahwa kemajuan pariwisata tidak luput dari pelestarian alam dan budayanya. Pemerintah harus lebih memperhatikan kerusakan lingkungan yang ada di kawasan Danau Toba seperti yang diakibatkan oleh keramba di Danau Toba, penebangan pohon tanpa adanya penegakan hukum. Saya pikir karena ini gerak internasional ya, wanita W20 ini internasional, saya pikir akan mengangkat Danau Toba ini ke level yang lebih tinggi ya, Danau Toba. Jadi saya pikir patut kita banggakan, patut kita syukuri kalau pemerintah memilih dari begitu besarnya tempat di Indonesia, memilih kawasan Danau Toba sebagai tempat berkongres atau bermusyawarah tentang acara ini. Jadi terima kasih kalau pemerintah sudah menjadikan Danau Toba menjadi salah satu tempat internasional. Saya dengar Ratu Belanda juga datang ya kesekian kali. Sejak dulu juga Ratu Belanda memberi perhatian yang sangat besar terhadap Danau Toba. Jadi saya pikir kita sebagai warga Toba perlu mendukung kegiatan positif ini. Pemirsa, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan mengharapkan dengan terpilihnya Duta Wisata Deli Serdang tahun 2022 dapat meningkatkan geliat kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Ya, benar sekali. Kaum milenial saat ini diyakini mampu menggerak promosi pariwisata karena sangat syarat dengan dunia digital sebagai media promosinya. Hal itu disampaikan Bupati Ashari Tambunan pada malam Grand Final Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Bupati Ashari Tambunan mengatakan di Kabupaten Deli Serdang terdapat banyak lokasi wisata yang belum terekspos yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten besar yang terdapat di Sumatera Utara, sehingga menjadikan peluang besar bagi majunya keberlangsungan pariwisata di Deli Serdang. Dikatakan saat ini masyarakat perkotaan sangat membutuhkan lokasi wisata yang tidak jauh dari perkotaan untuk menghilangkan kepenatan selama bekerja. Dengan adanya pembenahan lokasi pariwisata di Kabupaten Deli Serdang, membuat semakin banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Deli Serdang. Jika sektor pariwisata meningkat, sektor lain sebagai pendukung akan ikut bangkit seperti ekonomi kreatif dan UMKM, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu, ia berharap kepada Duta Wisata yang terpilih agar dapat mengemban tugas dengan baik demi kemajuan daerah Deli Serdang dari sektor pariwisata. Ya, alhamdulillah malam ini pemilihan Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Harapan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui penyelenggaraan kegiatan ini nanti adalah bahwa akan didapatkan putra-putri terbaik Deli Serdang yang akan mempromosikan, mensosialisasikan, dan menyebarluaskan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang ke seluruh masyarakat luas.
Setelah menjalani serangkaian kegiatan mulai dari audisi, karantina, dan sejumlah pembinaan, Duta Wisata terpilih tahun 2022, M. Saka Atmaja dari Percut Setuan dan Nabila Putri Ramadhani dari Kecamatan Tanjung Morawa. Sedangkan Wakil 1 M. Hairul Arif dari Kecamatan Pantai Labu dan Tarisa Paradita dari Pagar Merbau, serta Wakil 2 Firman Haris Simonda dari Tamora dan Tri Leonita Amanda dari Tamora. Pemenang intelijensia Agung Satrio Putra dari Percut Setuan dan Kartika Dara Ayu Tanjung Morawa dan Duta Persahabatan Yusuf Nathanael Simanjuntak Lubuk Pakam dan Ajeng Ayu Putri Dian dari Biru-Biru. Sedangkan Duta Favorit Fatih Surya Dharma Hamparan Perak dan Salsa Nabila dari Galang. Ya, pemirsa, ratusan pelajar tingkat SMA dan SMK di Kota Tanjung Balai mengikuti lomba perahu naga atau Dragon Boat di wisata Pantai Amor. Ya, lomba diikuti 18 tim dengan jarak 300 meter mencapai garis finish. Beginilah kemeriahan lomba perahu naga atau Dragon yang digelar TNI Angkatan Laut Nalal Tanjung Balai SAN di Pantai Amor, Kota Tanjung Balai. Lomba perahu dayung naga ini diikuti ratusan pelajar tingkat SMA dan SMK sekota Tanjung Balai. Olahraga dayung perahu ini bukan hal yang mudah di mana satu tim yang berjumlah 14 orang harus kompak dan bekerja sama. Mereka memacu perahu naga sepanjang 5 meter dengan menempuh jarak 300 meter untuk menuju garis finish. Salah seorang peserta lomba, Zari, mengatakan bahwa peserta lomba perahu naga membutuhkan latihan dan stamina ekstra dalam perlombaannya. Ada 4 perahu, Pak. Dan satu perahu dia 14 orang ya, 14 dan sekali main dia 4 perahu, pemainnya 12 orang, Pak. Yang perlu dalam perahu ini apa ya? Supaya kompak? Kekompakan dan cara dayungan, skill kita bermain, begitu juga teknik kita bermain, stamina, begitu juga sama tekong kita harus konsentrasi melihat ke depan, para ujung perahunya harus dilihat. Sementara itu, dan Lanal Tanjung Balai SAN Letkol Laut Aan Perantua Sebaya mengatakan bahwa lomba perahu naga tingkat pelajar ini dilaksanakan untuk memberikan semangat dan mencari atlet pedayung muda. Lomba perahu naga ini juga merupakan perlombaan rutin setiap tahun yang biasa digelar di daerah pesisir Sungai Silawasahan. Memang kami didorong untuk lebih menggiatkan olahraga perairan. Jadi memang dulu sebagaimana diketahui oleh warga Tanjung Balai juga bahwa TNI AL selalu aktif dalam POTSI. Ini sebagai kita juga melihat bagaimana masyarakat, apakah animo masih tinggi. Ya puji Tuhan tadi, syukur alhamdulillah kita lihat masih cukup tinggi. Ada berapa peserta, Pak, yang mengikuti kegiatan ini? Ini kita ada 18. Ini untuk tingkat CLTA dan sederajat. Jadi masih terbatas kalangan pelajar, Pak, ya? Untuk pelajar. Ya, pemirsa, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah UMKM. Ya, benar sekali. Pelaku usaha kesulitan dalam mencapai target saat perekonomian terganggu. Berbagai usaha pun dilakukan agar mereka tetap berkembang. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak tersebut dengan menurunnya pendapatan para pelaku usaha dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Untuk membangkitkan usaha yang sempat terpuruk saat pandemik, pelaku usaha mulai bangkit kembali. Salah satunya seperti yang dilakukan pelaku usaha Fitri Wahyuni yang memiliki usaha pizza dan abon dengan merek Abon Mak Kido. Pelaku usaha Fitri Wahyuni berlokasi di Dusun 6, Komplek Cendana Asri, Blok C, nomor 2C, Mencirim Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ia membuat pizza dan kulit pizza setiap harinya sesuai dengan jumlah pemesanan. Kulit pizza diproses dengan cara di oven, kemudian didinginkan di lemari es dan siap untuk dipasarkan. Selain itu, ia juga membuat pizza goreng dengan rasa keju mozzarella dan ayam jamur dengan harga Rp30.000 per kotak.
Sementara abon dikemas setiap 50 gram, kemudian dipasarkan. Untuk mengembangkan usahanya, ia mendapatkan bantuan peralatan dari Disperindak Sumatera Utara dan Dinas Koperasi Deli Serdang. Fitri Wahyuni membuka usahanya sejak 2018 lalu, namun sempat vakum karena pandemik COVID-19. Saat itu, ia mulai bangkit kembali untuk mengembangkan usahanya. Sebelum pandemik, ia bisa mendapatkan omset yang cukup lumayan. Namun, ia tetap bersyukur karena masih mendapatkan penghasilan dari berjualan. Kami mulai usaha kami ini sejak Desember 2018. Pada saat pandemi, ini berdampak pada usaha kami. Usaha abon itu sempat berhenti 3 bulan. Kemudian banyak perhatian dari pemerintah pada masa pandemi, dibuat pelatihan, dibuat bantuan. Kami mendapatkan bantuan berupa mixer untuk adonan pizza dan abon, kemudian ada juga spinner untuk pengering abon. Fitri Wahyuni berharap ke depan perekonomian bisa terus membaik, seiring dengan melandanya kasus COVID-19 di Kota Medan, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara normal. Di sorotan lainnya pemirsa, terbatasnya lahan akibat pembangunan membuat lahan pertanian semakin sulit didapatkan di tengah perkotaan. Sulitnya mendapatkan lahan pertanian di tengah perkotaan juga dirasakan oleh sejumlah petani yang ada di Kota Medan. Lahan pertanian di Kota Medan saat ini sudah semakin sedikit akibat banyaknya pembangunan gedung-gedung dan komplek perumahan. Jikapun ada, para petani harus menyewa lahan dengan harga yang sangat mahal sehingga terpaksa melakukan pinjaman ke bank ataupun rentenir. Untuk menjembatani kendala yang dihadapi para petani, Lembaga Amil Zakat Nasional Laznas DVF melakukan kerjasama dengan para petani mulai dari pendanaan, bantuan pupuk hingga memasarkan hasil panen mereka. Sebagai bentuk rasa syukur, Laznas DVF bersama petani dan Gapoktans disaksikan Kepala Lingkungan melakukan tanaman padi sehat alami tanpa pupuk kimia di Kecamatan Medan, Selayang. Kegiatan ini masuk ke dalam program Lumbung Desa di mana Laznas memberdayakan petani agar tidak terjerat ke dalam riba dan penggunaan pupuk kimia. Pupuk yang diberikan kepada para petani adalah pupuk bionutrisi hayati tanpa bahan kimia dan pestisida yang merupakan hasil temuan dari profesor dari IPB. Hasil dari panen padi ini sudah dilakukan uji coba di Laboratorium Skopindo Sibitung dan hasilnya tidak ditemukan beras yang mengandung pestisida dan bahan kimia sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nantinya hasil dari panen para petani ini akan dibeli oleh Laznas DPF dengan harga di atas pasar sehingga menguntungkan para petani dan jika sudah sampai nisafnya akan disedekahkan kepada kaum duafa dan fakir miskin. CEO Laznas DVF Ardian Ramadhani Pulungan mengatakan bahwa para petani ini akan terus didampingi mulai dari penanaman hingga menghasilkan beras yang cukup berkualitas. Tahun 2020, dari tahun 2020 kami menggunakan sumber dana yaitu zakat, infak, sedekah. Dan tidak terlepas juga dari dana CSR maupun dana hibah dari pemerintah yang bisa kita kolaborasikan untuk produktif pada akhirnya nanti kami prosesnya, begitu kira-kira. Hasil panen kami akan kerjasama dengan kilang mitra kami dan nantinya ketika sudah menjadi beras, ini kita kemas untuk 2 program. Yang pertama program penyaluran zakat, yang kedua program pemberdayaan seperti kita katakan pembinaan UMKM, seperti itu. Jadi kita masuk 2 rahna tentunya. Sementara itu, salah seorang petani Sunarto merasa sangat terbantu dengan adanya program Laznas DVF karena dapat mengurangi pemakaian pupuk yang selama ini sulit didapatkan dan harganya cukuplah sangat mahal. Ia berharap agar program ini terus berlanjut sehingga dapat membantu pendapatan para petani. Tentunya manfaatnya banyak sekali, Bu. Yang pertama sekali yaitu tentang penghematan pemakaian pupuk kimia. Karena sama-sama kita tahu bahwa pupuk kimia ini saat sekarang ini sangat sulit didapatkan, yaitu subsidi terbatas. Kalau kita beli secara mandiri di kios harganya melambung tinggi. Program ini supaya tetap berlanjut dan supaya dikembangkan ke petani-petani lain
seperti saya salah satu pengurus KTNA, jadi supaya informasi itu dikembangkan ke KTNA wilayah lain gitu. Lasnas DVF telah menjalankan program di bidang pangan yaitu Lumbung Swadaya Desa yang menjadi salah satu program Mustafis pemberdayaan petani dari pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan CSR dengan fokus menghasilkan beras tanpa riba, sehat alami, tanpa pupuk kimia, serta mendukung kedaulatan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Silsifu Indonesia kembali melaksanakan acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa di Perguruan Silsifu di 6 kecamatan biru-biru. Acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi para pelajar ini berlangsung di Jambur Soda Arihta, Tanjung Sena, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Tradisi turun tanah di Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Silsifu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi turun tanah dihadiri 450 orang atlet dan pengurus Silsifu, serta 500 orang tua siswa ikut menyaksikan pelaksanaan turun tanah yang digelar 1 kali selama menjadi anggota Silsifu. Pendiri Perguruan Silsifu Herianto Tarigan mengatakan bahwa kegiatan turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi bertujuan agar para atlet Silsifu belajar berjalan sendiri. Di samping itu harus didukung dan dipantau oleh orang tua juga para guru di sekolah. Berlatih Silsifu sangatlah bermanfaat untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membela diri dari kejahatan begal di jalanan. Herianto Tarigan menghimbau agar para atlet Silsifu menjauhi bahaya narkoba dan para atlet Silsifu terus mengejar prestasi dengan rutin berlatih sehingga dapat mengikuti pertandingan antar kabupaten yang akan dilaksanakan pada 26 Juni hingga 1 Juli 2022 mendatang. Setiap anggota Silsifu wajib melaksanakan turun tanah sekali selama dia menjadi anggota Silsifu. Di perguruan Silsifu ini baru berjalan 4 tahun. Mudah-mudahan ke depan perguruan Silsifu makin maju, dapat menciptakan atlet-atlet yang handal untuk membela nama negara Republik Indonesia, khususnya di cabang olahraga pencak silat. Jadi ke depan kami harapkan dari pemerintah untuk memperhatikan olahraga pencak silat, karena olahraga pencak silat adalah salah satu olahraga nenek moyang kita yang harus sama-sama kita lestarikan, saling bahu-membahu untuk kedepannya pencak silat lebih dikenal di ranah internasional.
Sementara itu, mewakili orang tua siswa Ronald Manurung sangat mengapresiasi penuh bahwa kegiatan olahraga Silsipu sangat mendukung tumbuh kembang anaknya. Di perguruan Silsipu, para atlet siswa dapat meraih prestasi dan juga memudahkan para atletnya untuk masuk sekolah dengan jalur prestasi. Selain itu, bagi atlet yang mendapatkan juara di tingkat nasional maupun internasional akan mudah mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan. Yang pertama, anak-anak ini kenakalannya itu bisa tersalurkan melalui aktivitas fisik yang bermanfaat, sekaligus membentuk mental dan karakternya. Kemudian kedua, energi anak-anak ini yang biasanya berlebihan, apalagi anak-anak SD dan SMP, itu bisa tersalurkan sehingga potensi dia untuk melakukan hal-hal yang negatif itu terhindar. Haru dan bahagia dirasakan para orang tua siswa ketika acara turun tanah karena setiap anak langsung diberikan penyamatan sabuk oleh para orang tua masing-masing. Diharapkan para atlet Silsipu dalam setiap kejuaraan baik daerah maupun nasional dapat menyumbangkan medali bagi Sumatera Utara. Ya pemirsa, minyak makan masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di tengah harga yang belum relatif stabil. Ya maka dari itu dibutuhkan inovasi guna menjadikan minyak makan yang ramah untuk dikonsumsi masyarakat. Ya pemirsa, kami mohon maaf di tengah pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan bagi seniman untuk berkreasi. Ya, hal ini terbukti sinias muda asli anak Medan saat ini mampu berkreasi dalam menghasilkan berbagai film pendek maupun komersial. Kalangan insan film di Sumatera Utara saat ini terus berupaya menghasilkan karya terbaik untuk bersaing dengan film nasional karena itu dibutuhkan keterampilan maupun dari sinias Sumatera Utara agar mampu menghasilkan karya layar lebar yang bermutu dan enak untuk ditonton. Salah seorang sutradara muda berbakat Ori Semloko mengatakan, untuk mencetak sumber daya manusia, perfilman bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar, tentunya perlu keseriusan, terutama di kalangan generasi muda agar tertarik pada industri kreatif. Saat ini perfilman di Sumatera Utara terus mengembangkan kualitas perfilmannya. Industri perfilman di Sumatera Utara saat ini dimatangkan dengan beberapa karya dari sineas muda yang bermunculan dan memperoleh penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Diakui dalam pembuatan film ini merupakan kerja kolektif, tidak jarang menemui kendala, namun semuanya dapat teratasi dengan kerjasama yang baik untuk memperoleh sebuah karya yang baik nantinya. Tantangannya pastinya karena kita bergerak di industri film lokal, Bang, gitu. Jadi film lokal ini kan kita harus bentuk ekosistemnya dulu. Kita harus punya penonton, kita harus punya SDM yang cukup, mumpuni. Itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya sama kita, Bang. Karena dari pengalaman berproduksi film juga, kita tentunya butuh jam terbang yang tinggi ya. Apalagi dengan kerja film ini kerja kolektif yang membutuhkan banyak orang dalam memproduksi film, yang membutuhkan banyak SDM gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini justru yang sangat kita perlukan. Jadi semakin banyak produksi film, aku rasa semakin banyak SDM-SDM yang terbentuk dari Sumatera Utara gitu. Jadi tantangannya sekarang ya itu aja. Kita butuh banyak SDM, butuh banyak produksi yang mungkin kedepannya dengan momen Sumatera Utara sebagai salah satu DSP juga, dan juga dengan bermunculannya komunitas-komunitas film, aku rasa pelan-pelan bisa dipenuhi lah beberapa tantangan itu, Bang, gitu, Bang. Para sineas mengakui pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat besar ketika perkembangan pasar film sedang baik beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sineas untuk banyak belajar, ditambah lagi saat ini banyak festival film bagi dalam dan luar negeri yang diselenggarakan secara daring menjadi kesempatan generasi muda dalam berkarya membuat film terbaiknya. Sebuah film tidak hanya representasi budaya, indikator keberhasilan film menjadi hal bergengsi apabila film yang dibuat mendapatkan penghargaan dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Kalau saya lihat perfilman udah berkembang, Bang, apalagi senior-senior kita ya kemarin masuk FFI gitu kan, cukup berkembang. Tapi ada beberapa gap di mana pemerintah itu hanya melihat yang biasa mereka lihat, tapi mereka tidak mau melihat orang-orang yang sebelumnya mereka lihat gitu. Jadi kacamata kuda sih menurut kita. Jadi harusnya mereka tuh lebih luas lagi lah melihat gitu. Ada yang di ujung-ujung gitu bisa dilihat, atau nggak hanya yang
nggak hanya bawaan mereka aja yang mereka lihat, itu sih menurut saya. Jadi lebih luas lagi lah risetnya gitu tentang industri kreatif ini, menurut saya sih gitu. Menurut kita tuh ini tuh bisa dijadikan profesi buat para generasi muda. Jadi kita butuh bantuan pemerintah itu untuk memberikanlah mimpi-mimpi atau modal-modal supaya regenerasi kita tuh bisa berkembang gitu, atau panggung-panggung festival lah segala macam lah, jadi mereka bisa show off gitu. Jadi kita ini nggak hanya bisa show off di rumah sendiri, tapi di nasional juga bisa show off gitu. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata, Sumatera Utara memiliki banyak pesona alam untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang diminati masyarakat lokal maupun mancanegara. Wisata Pamah View di Dusun Pamah, Simelir, Desa Telaga Seibinge, Kabupaten Langkat, menjadi idola masyarakat Sumatera Utara. Untuk merasakan kesejuknya udara dilengkapi tempat pemandian dan camping ground bagi keluarga. Dengan menempuh waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Medan menuju lokasi wisata Pamah View, Langkat menggunakan kendaraan mengarah lintasan jalur alternatif ke Tanah Karo, Brastagi. Berlokasi di bawah lereng Bukit Barisan, pengunjung yang tiba di lokasi akan merasakan sejuknya udara dan asrinya lokasi wisata Pamah View dengan kolam pemandian berasal dari mata air pegunungan. Tatanan bebatuan dari ketinggian dialiri air sungai yang sejuk berwarna hijau membuat pengunjung untuk tidak sabar menyebur ke kolam pemandian diwarnai dengan sejumlah air terjun berukuran kecil. Untuk menikmati sejuknya air pemandian, pengelolaan sengaja mendesain menata batuan dialiri dengan air sungai sehingga pengunjung dapat bersuah foto dan bermain air aman bagi anak-anak. Lokasi berada di puncak Pamah Semilir, pengunjung dapat memandang pedesaan dari kejauhan di antara pebukitan yang hijau. Di pondok-pondok tersedia juga sembari menikmati hangatnya makanan maupun minuman yang dibawa. Tidak puas menikmati sejuknya wisata Pamah View memiliki pemandangan yang eksotis. Pengunjung dapat menginap dengan fasilitas penginapan keluarga dan lokasi camping ground di tengah-tengah ketinggian desa Telaga Langkat dengan harga yang cukup terjangkau. Destinasi wisata yang baru berjalan 5 bulan ini awalnya adalah tempat berladang yang kemudian lokasi dipenuhi bebatuan, maka disulap menjadi tempat objek wisata. Ini lahan ini kita untuk berladang, Bang. Jadi kita dengan kondisi lahan yang ada ini tidak memungkinkan kita untuk berladang. Terlalu banyak lah batunya ketimbang tanahnya. Jadi kita awalnya untuk pribadi ya, kita buat untuk kenyamanan kita seperti tempat pemandian, penginapan, awalnya untuk pribadi. Tapi dengan adanya sosial media dan tereksposnya di salah satu teman-teman kita, makanya kita putuskan untuk buka umum. Salah seorang pengunjung asal Kuala Langkat, Rizal, mengakui bersama keluarga milih lokasi Pamah View karena viral di media sosial dan sangat puas destinasi wisatanya yang banyak fasilitas untuk liburan. Tempatnya nggak terlalu jauh, cuma satu jaman lah dari tempat saya. Begitu jalanannya pun lumayan bagus lah, cuma agak kemari yang mau masuk menuju kemari itu agak rusak dikit. Tempatnya bagus, pemandangannya pun sejuk, indah, airnya pun jernih. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah gitu. Untuk harga sendiri Bang masuk kemari? Harga tiket kemarin? Harga tiketnya lumayan terjangkau lah. Lagipun nggak banyak menguras biaya, kan nggak begitu jauh. Pemirsa, Kabupaten Langkat memang sangat kaya dengan objek wisata alam yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maupun yang belum terjamah sama sekali. Ya, salah satunya adalah wisata permandian alam yang berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu, namun sayangnya baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Rencananya warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sulkam akan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam yang nantinya para wisatawan juga bisa untuk melaksanakan camping ground sembari memancing ikan. Ide ini timbul karena melihat panorama dan pemandangan yang indah sekaligus mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang selama ini hanya bercocok tanam.
Untuk menuju lokasi wisata ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian karena akses jalan yang masih ekstrim dan bebatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir, begitu sampai di tempat wisata ini, rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan dibantu dengan adanya anggaran dana desa. Kepala Desa Sulkam Gembira Sembiring mengatakan, wisata ini baru dibuka selama 2 bulan, namun sudah mampu mendatangkan wisatawan lokal dan diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, wisata ini nantinya mampu memberi pemasukan bagi masyarakat maupun pemerintah. Begini, kan lokasi kita ini baru buka, baru sekitar 2 bulan. Jadi rencana ke depannya mau kita jadikan lokasi wisata edukasi, bisa jadi edukasi, bisa juga untuk wisata pemandian alam. Dan sekaligus kita ada rencanakan di belakang ini untuk penangkaran ikan, kalau kami bilang sini di lokal ikan gemuh, sejenis jurung. Jadi inilah yang mau kita kembangkan ke depan. Sulit dijangkau karena memang akses yang sangat ekstrim sekali, dan ini memang kebetulan kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Fasilitas belum ada, sama sekali belum ada fasilitas kita, tapi udah dikunjungi banyak orang juga. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Muhammad Azril Nasution, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.